Kenapa orang yang paling dekat dengan Allah justru paling banyak diam? Apa yang sebenarnya mereka lihat yang tidak kita lihat? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk berbicara, sampai tidak pernah benar-benar mendengar sesuatu yang lebih dalam. Dan tanpa sadar, ada rahasia besar yang hanya dibukakan dalam keheningan. Di video ini, kamu akan mulai memahami kenapa diam bisa mengubah hidupmu, menenangkan hatimu, bahkan mendekatkanmu pada Allah dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi hati-hati, setelah kamu tahu ini, cara pandangmu tentang hidup mungkin tidak akan pernah sama lagi. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Coba tulis di kolom komentar, "Aku ingin belajar diam," sebagai langkah kecil untuk mengingatkan dirimu sendiri. Dan kalau kamu punya pengalaman tentang bagaimana diam pernah menenangkan hatimu, atau justru saat kamu terlalu banyak berbicara dan menyesal, ceritakan di bawah. Siapa tahu, ceritamu bisa jadi jalan kebaikan untuk orang lain yang sedang membaca. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, karena di channel ini, kita akan terus belajar memperbaiki hati, pelan-pelan, tapi dalam. Kirimkan video ini ke satu orang yang kamu sayangi, yang mungkin sedang lelah dengan hidupnya, yang mungkin butuh ketenangan, tanpa kamu harus banyak menjelaskan. Karena kadang, satu video yang tepat bisa jadi awal perubahan yang besar. Orang yang benar-benar mengenal Allah sering tampak lebih banyak diam, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, melainkan karena mereka telah menemukan kedalaman makna yang tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Dalam perjalanan spiritual, semakin seseorang memahami hakikat kehidupan dan kehadiran ilahi, semakin ia menyadari keterbatasan bahasa. Kata-kata terasa sempit untuk menggambarkan keluasan rasa, sehingga diam menjadi bentuk penghormatan terhadap sesuatu yang tak terlukiskan. Diam mereka juga lahir dari kesadaran batin yang terus terjaga. Hati yang dipenuhi zikir membuat pikiran tidak lagi sibuk mencari validasi dari luar. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan diri, tidak tergesa-gesa membuktikan kebenaran, dan tidak terdorong untuk memenangkan perdebatan. Fokus mereka bergeser dari ingin didengar menjadi ingin hadir bersama Allah. Dalam keheningan itu, ada percakapan yang lebih dalam antara hamba dan Tuhannya yang tidak membutuhkan suara. Selain itu, orang yang mengenal Allah memahami betapa berharganya setiap kata. Mereka menyadari bahwa ucapan bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi beban. Karena itu, mereka lebih selektif dalam berbicara. Setiap kalimat ditimbang, setiap nasihat dipilih waktunya. Bukan karena pelit berbagi, tetapi karena mereka ingin kata-kata yang keluar benar-benar membawa manfaat, bukan sekedar memenuhi ruang. Sikap diam juga mencerminkan kerendahan hati. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Ilmu yang dimiliki tidak membuatnya merasa tinggi, justru membuatnya sadar bahwa apa yang belum ia ketahui jauh lebih luas. Dari sinilah lahir ketenangan, tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu terlihat paling benar, tidak perlu menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, diam mereka seringkali menjadi bentuk perlindungan diri dari hal-hal yang tidak perlu. Mereka menghindari pembicaraan yang sia-sia, gosip, atau perdebatan yang tidak membawa kebaikan. Waktu dan energi dijaga untuk hal yang lebih bermakna, memperbaiki hati, mendekat kepada Allah, dan memberi manfaat nyata bagi orang lain. Dalam dunia yang bising, mereka memilih menjadi tenang agar tetap jernih. Keheningan ini juga bukan berarti mereka pasif. Justru dalam diamnya, mereka bekerja pada hal yang lebih dalam, memperbaiki niat, membersihkan hati, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Ketika mereka berbicara, biasanya kata-katanya singkat namun mengena, sederhana namun penuh makna, karena lahir dari hati yang terhubung, bukan sekedar dari pikiran yang ingin terlihat benar. Orang yang mengenal Allah akhirnya tidak lagi terikat pada penilaian manusia. Mereka tidak mencari pengakuan, tidak gelisah jika tidak dipahami, dan tidak terganggu oleh pandangan orang lain. Dia menjadi ruang aman di mana mereka bisa tetap jujur pada diri sendiri dan tetap dekat dengan Allah tanpa distraksi yang tidak perlu. Dalam kedalaman diam itu, tumbuh pula kemampuan untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih.
Orang yang mengenal Allah tidak mudah bereaksi terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya. Mereka tidak tergesa-gesa menilai, tidak cepat tersulut emosi, dan tidak mudah terprovokasi oleh keadaan. Diam menjadi ruang bagi mereka untuk memahami, bukan sekedar merespons. Dari situ lahir kebijaksanaan, bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua kebenaran harus diperdebatkan, dan tidak semua luka harus dibalas. Kesadaran ini membuat hati mereka lebih lapang dalam menerima takdir. Mereka memahami bahwa setiap kejadian mengandung hikmah, bahkan yang terasa pahit sekalipun. Dalam diam, mereka belajar menerima tanpa banyak keluhan, bersabar tanpa perlu banyak penjelasan, dan bersyukur tanpa harus diumumkan. Hubungan mereka dengan Allah menjadi sangat personal, tidak selalu terlihat, tetapi terasa kuat dan hidup di dalam batin. Diam juga menjadi bentuk penjagaan terhadap keikhlasan. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin ia takut amalnya tercampuri oleh ria atau keinginan untuk dipuji, maka ia memilih untuk menyembunyikan banyak hal baik yang ia lakukan. Ia tidak merasa perlu menceritakan setiap kebaikan, tidak ingin setiap perjuangan diketahui orang lain. Baginya, cukup Allah yang mengetahui, karena itulah tujuan utama dari setiap langkahnya. Di tengah dunia yang penuh dengan kebutuhan untuk tampil dan diakui, sikap diam menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang berbicara untuk menunjukkan eksistensi, tetapi orang yang mengenal Allah justru menemukan eksistensinya dalam ketenangan. Mereka tidak kehilangan jati diri ketika tidak terlihat, tidak merasa berkurang ketika tidak dipuji, dan tidak goyah ketika tidak dipahami. Lebih jauh lagi, diam mereka sering menjadi sumber keteduhan bagi orang lain. Kehadiran mereka tidak banyak suara, tetapi terasa menenangkan. Mereka tidak banyak nasihat, tetapi sikapnya mengajarkan. Tanpa disadari, orang-orang di sekitarnya merasakan kedamaian yang terpancar dari hati yang terhubung dengan Allah. Inilah bentuk dakwah yang paling halus, bukan melalui kata-kata yang panjang, tetapi melalui akhlak dan ketenangan yang nyata. Dalam perjalanan spiritual, diam bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus mengasah kedekatan dengan Allah. Ada saatnya mereka berbicara, ada saatnya mereka bertindak, namun semuanya lahir dari kesadaran yang dalam, bukan dari dorongan ego. Diam menjadi pondasi yang menjaga agar setiap ucapan dan perbuatan tetap berada dalam jalur yang benar. Semakin dalam seseorang menyelami makna diam, semakin ia menyadari bahwa keheningan bukan kekosongan. Di dalamnya ada zikir yang tidak terucap, doa yang tidak terdengar, dan rasa yang tidak terjelaskan. Disitulah hati menemukan ketenangan yang sejati, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang sering kali menipu dengan kebisingannya. Pada titik tertentu, diam itu berkembang menjadi kemampuan untuk mendengar dengan lebih dalam. Bukan sekedar mendengar kata-kata, tetapi menangkap makna di baliknya, merasakan keadaan hati orang lain, dan memahami situasi tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Orang yang dekat dengan Allah biasanya memiliki kepekaan ini, karena hati mereka tidak dipenuhi oleh kebisingan ego. Ketika hati tenang, ia menjadi cermin yang jernih, mampu memantulkan realitas dengan lebih utuh. Keheningan juga melatih kesabaran dalam menghadapi manusia. Mereka tidak mudah tersinggung oleh ucapan yang menyakitkan, tidak cepat membalas ketika disalahpahami, dan tidak tergesa-gesa meluruskan persepsi orang lain tentang dirinya. Mereka memahami bahwa tidak semua orang melihat dari sudut pandang yang sama. Maka diam menjadi cara untuk menjaga hati tetap bersih tanpa harus menambah luka dengan reaksi yang berlebihan. Di dalam diam, ada proses panjang mengenali diri sendiri. Seseorang mulai melihat kelemahan yang sebelumnya tersembunyi, menyadari niat yang kadang tidak lurus, dan memahami betapa seringnya hati berpaling dari Allah. Kesadaran ini tidak membuatnya putus asa, tetapi justru membuatnya lebih rendah hati dan lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia menjadi lebih sibuk memperbaiki diri daripada mengomentari orang lain. Orang yang mengenal Allah juga memahami bahwa banyak kebenaran tidak membutuhkan pengakuan publik. Ada hal-hal yang cukup diketahui oleh Allah saja. Mereka tidak merasa rugi ketika tidak mendapatkan apresiasi, karena ukuran keberhasilan bagi mereka bukan lagi penilaian manusia,
melainkan penerimaan di sisi Allah. Diam menjadi ruang aman untuk menjaga nilai-nilai ini tetap hidup tanpa tergerus oleh keinginan untuk diakui. Dalam keseharian, sikap ini membuat mereka tampak sederhana dan tidak mencolok. Mereka hadir tanpa banyak suara, bekerja tanpa banyak sorotan, dan berbuat tanpa banyak cerita. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ketika seseorang tidak sibuk menunjukkan dirinya, ia memiliki lebih banyak ruang untuk benar-benar menjadi dirinya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada tekanan untuk tampil, hanya kejujuran yang mengalir dari hati yang tenang. Diam yang lahir dari kedekatan dengan Allah juga menghadirkan rasa cukup. Mereka tidak lagi merasa kekurangan perhatian, tidak haus validasi, dan tidak bergantung pada pengakuan manusia untuk merasa berharga. Nilai diri mereka bersumber dari hubungan dengan Allah, bukan dari apa yang orang lain katakan. Inilah yang membuat mereka terlihat kuat dalam ketenangan, kokoh tanpa harus banyak suara. Semakin dalam perjalanan ini, semakin terasa bahwa diam bukan sekedar pilihan sikap, melainkan kebutuhan jiwa. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat dan penuh distraksi, diam menjadi tempat kembali, tempat menata ulang niat, dan tempat menguatkan hubungan dengan Allah. Di sanalah seseorang menemukan arah, menjaga keseimbangan, dan tetap teguh di jalan yang benar tanpa harus larut dalam kebisingan yang tidak membawa makna. Dalam keheningan itu pula, seseorang belajar membedakan antara dorongan jiwa dan bisikan hati yang jernih. Tidak semua keinginan layak diikuti, dan tidak setiap dorongan harus diwujudkan. Orang yang mengenal Allah akan lebih berhati-hati dalam menuruti apa yang ia rasakan, karena ia tahu bahwa nafsu sering menyamar sebagai kebutuhan. Diam menjadi ruang untuk menimbang, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak sekedar mengikuti keinginan sesaat, tetapi selaras dengan nilai yang lebih tinggi. Keheningan juga mengajarkan keteguhan dalam kesendirian. Mereka tidak merasa sepi meskipun jauh dari keramaian, karena hatinya penuh. Ada rasa ditemani yang tidak bergantung pada kehadiran manusia. Ini yang membuat mereka kuat dalam keadaan sendiri, tidak mudah goyah hanya karena tidak ada yang mendukung atau memahami. Kesendirian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan tempat untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Dalam diam, seseorang juga belajar mengikhlaskan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Ia berhenti memaksakan hasil, berhenti menggenggam terlalu erat, dan mulai mempercayakan segala sesuatu kepada kehendak Allah. Ini bukan bentuk menyerah tanpa usaha, tetapi bentuk kedewasaan spiritual bahwa setelah ikhtiar dilakukan, ada batas di mana manusia harus rela melepaskan dan percaya. Dari sinilah muncul ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh hasil yang tidak sesuai harapan. Orang yang mengenal Allah tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia menjauhkan mereka dari kebiasaan mengukur diri berdasarkan pencapaian orang lain. Mereka memahami bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Setiap ujian memiliki porsinya masing-masing. Dengan begitu, hati menjadi lebih damai, tidak dipenuhi rasa iri, tidak gelisah oleh ketertinggalan, dan tidak sombong ketika berada di atas. Lebih jauh lagi, dia membantu mereka menjaga kualitas hubungan dengan sesama. Mereka tidak banyak berjanji, tetapi berusaha menepatinya. Mereka tidak banyak berbicara tentang kebaikan, tetapi berusaha melakukannya. Kehadiran mereka terasa tulus karena tidak dipenuhi kepentingan tersembunyi. Orang lain mungkin tidak selalu memahami kedalaman mereka, tetapi bisa merasakan kehangatan dan ketenangan yang mereka bawa. Dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dipahami oleh orang lain. Ada bagian hidup yang memang hanya menjadi urusan antara dirinya dengan Allah. Dia menjadi penjaga batas itu agar tidak semua hal terbuka dan kehilangan maknanya. Ada rahasia yang justru menjadi indah karena disimpan. Ada luka yang menjadi kuat karena tidak diumbar. Dan ada cinta kepada Allah yang semakin dalam karena tidak selalu diungkapkan. Semakin lama seseorang berjalan dalam jalan ini, semakin ia menyadari bahwa diam adalah bentuk kekuatan yang sering disalahpahami. Bukan kelemahan, bukan ketidakmampuan, tetapi kendali diri yang tinggi. Dalam diam, ia memilih untuk tidak menyakiti,
memilih untuk tidak memperkeruh, dan memilih untuk tetap jernih di tengah keadaan yang tidak selalu mudah. Pada fase yang lebih dalam, dia menjadi jalan untuk menyaksikan bagaimana hati bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain. Seseorang mulai mengenali perubahan-perubahan halus dalam batinnya. Kadang lapang, kadang sempit, kadang dekat, kadang terasa jauh. Kesadaran ini membuatnya lebih waspada karena ia tahu bahwa kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang statis, melainkan perlu dijaga setiap saat. Dalam diam, ia belajar membaca isyarat hatinya sendiri dan segera kembali ketika mulai menjauh. Keheningan juga melahirkan rasa takut yang sehat, bukan ketakutan yang melemahkan, tetapi rasa khawatir kehilangan kedekatan dengan Allah. Orang yang mengenal Allah tidak terlalu takut pada kehilangan dunia, tetapi sangat menjaga agar hatinya tidak mengeras. Ia menjaga lisannya, pandangannya, dan pikirannya, karena ia tahu semua itu mempengaruhi kejernihan hati. Dia menjadi benteng agar hati tetap lembut dan mudah menerima kebenaran. Dalam diam, seseorang juga mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Ada ketenangan dalam hal-hal sederhana, dalam sujud yang khusyuk, dalam zikir yang lirih, dalam waktu-waktu sunyi yang dipenuhi kesadaran akan kehadiran Allah. Kebahagiaan ini tidak bergantung pada kondisi luar, sehingga tidak mudah hilang. Ia menjadi sumber kekuatan yang stabil, yang tetap ada bahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Orang yang mengenal Allah juga semakin berhati-hati dalam menilai orang lain. Ia sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Dia membuatnya tidak mudah menghakimi, tidak cepat memberi label, dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Ia lebih memilih mendoakan daripada mencelah, lebih memilih memahami daripada mengkritik. Dari sinilah lahir kasih sayang yang tulus, yang tidak banyak suara tetapi terasa dalam. Seiring waktu, diam mengajarkan bahwa tidak semua kegelisahan harus diselesaikan dengan mencari jawaban di luar. Banyak jawaban justru datang ketika seseorang berhenti berisik dalam pikirannya sendiri. Ketika hati tenang, arah menjadi lebih jelas, keputusan terasa lebih ringan, dan langkah menjadi lebih mantap. Diam membuka ruang bagi petunjuk untuk hadir tanpa dipaksa. Pada akhirnya, perjalanan ini membuat seseorang semakin mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Ia tidak lagi terjebak pada citra diri yang ingin ditampilkan kepada manusia, tetapi lebih fokus pada keadaan hatinya yang sebenarnya. Dalam diam, ia jujur melihat kekurangan, menerima kelemahan, dan terus berusaha memperbaiki diri tanpa harus diketahui banyak orang. Kejujuran ini menjadi fondasi yang kuat dalam perjalanan menuju kedekatan yang lebih dalam. Semakin dalam seseorang tenggelam dalam makna diam, semakin ia merasakan bahwa kehidupan tidak harus selalu diisi dengan suara. Ada keindahan dalam jeda, ada kekuatan dalam tenang, dan ada kedalaman dalam keheningan yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan dunia yang terus bergerak tanpa henti. Dalam kedalaman yang terus bertambah itu, dia menjadi sarana untuk menata ulang makna hidup. Seseorang tidak lagi melihat kehidupan sebagai rangkaian kejadian yang harus dikejar atau dikendalikan sepenuhnya, tetapi sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran. Ia mulai memahami bahwa nilai hidup bukan terletak pada seberapa banyak yang dimiliki atau dicapai, melainkan seberapa dekat ia dengan Allah dalam setiap keadaan. Dari sini, orientasi hidup berubah secara perlahan namun pasti. Diam juga memperhalus cara seseorang memandang waktu. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak gelisah dengan keterlambatan, dan tidak panik dengan ketidakpastian. Ia menyadari bahwa segala sesuatu memiliki ritmenya sendiri yang telah diatur dengan sempurna. Kesadaran ini membuatnya lebih sabar dalam proses, lebih tenang dalam penantian, dan lebih bijak dalam menggunakan setiap kesempatan yang ada. Waktu tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar dengan cemas, tetapi dijalani dengan penuh kesadaran. Dalam keheningan, seseorang mulai merasakan bahwa banyak hal yang sebelumnya dianggap penting ternyata tidak terlalu berarti. Ambisi yang berlebihan mulai mereda, keinginan untuk selalu unggul mulai dilunakkan, dan dorongan untuk selalu terlihat mulai memudar. Yang tersisa adalah kebutuhan untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan seiring dengan kedalaman hubungan yang terbangun. Orang yang mengenal Allah juga belajar menerima dirinya dengan lebih utuh.
Ia tidak lagi menolak sisi lemah yang dimilikinya, tetapi menjadikannya sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Ia tahu bahwa kelemahan bukan untuk disembunyikan dengan kesombongan, tetapi untuk diakui dengan kerendahan hati. Dalam diam, ia berdamai dengan dirinya sendiri tanpa kehilangan semangat untuk terus memperbaiki. Keheningan itu juga menumbuhkan kepekaan terhadap tanda-tanda kecil dalam kehidupan. Hal-hal sederhana yang dulu terlewat kini terasa penuh makna. Ia lebih mudah merasakan nikmat yang halus, lebih cepat menyadari kesalahan yang kecil, dan lebih peka terhadap perubahan dalam hatinya sendiri. Semua ini membuat hidup terasa lebih hidup, bukan karena banyaknya kejadian besar, tetapi karena kedalaman dalam merasakan setiap momen. Dalam perjalanan ini, seseorang semakin memahami bahwa tidak semua perjuangan harus terlihat. Ada proses-proses sunyi yang justru paling menentukan arah hidup seseorang. Perjuangan melawan diri sendiri, usaha menjaga niat, dan upaya untuk tetap istiqomah seringkali terjadi tanpa sorotan siapapun. Namun, justru disitulah nilai terbesar berada. Ketika seseorang tetap berjalan di jalan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Semakin lama, diam bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi menjadi bagian dari identitas batin. Ia tidak lagi merasa perlu mengisi setiap ruang dengan kata-kata, tidak tergesa-gesa merespon setiap keadaan, dan tidak merasa harus selalu hadir dalam setiap percakapan. Ia memilih dengan sadar kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri, dengan pertimbangan yang lahir dari hati yang telah ditempa oleh keheningan panjang. Dalam perjalanan yang semakin dalam itu, dia mulai menghadirkan kejernihan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan luar. Seseorang tidak lagi mudah terombang-ambing oleh opini, tidak cepat berubah hanya karena tekanan lingkungan, dan tidak kehilangan arah hanya karena keadaan yang tidak sesuai harapan. Ia memiliki pusat yang kuat di dalam dirinya, sebuah ketenangan yang bersumber dari hubungan yang terus dijaga dengan Allah. Dari pusat inilah ia melangkah, bukan dari dorongan sesaat atau pengaruh luar yang tidak pasti. Keheningan juga menumbuhkan kekuatan untuk menerima kenyataan, tanpa harus selalu menyukainya. Orang yang mengenal Allah memahami bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginan, tetapi semua yang terjadi memiliki tempat dalam rencana yang lebih besar. Ia tidak lagi memaksakan realitas untuk mengikuti harapannya, melainkan menyesuaikan hatinya agar tetap lurus dalam menerima apapun yang ditetapkan. Dalam diam, ia belajar tunduk tanpa kehilangan harapan, dan berserah tanpa kehilangan usaha. Dalam kondisi seperti ini, seseorang juga menjadi lebih hemat dalam menggunakan energinya. Ia tidak lagi menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang tidak memberi nilai, seperti perdebatan yang tidak berujung, pembuktian diri yang tidak perlu, atau pencarian pengakuan yang melelahkan. Energi yang dimiliki diarahkan pada hal yang lebih penting, memperbaiki kualitas ibadah, menjaga kebersihan hati, dan memberi manfaat yang nyata bagi orang lain. Dia menjadi filter yang menyaring mana yang layak diperhatikan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Lebih dalam lagi, dia membantu seseorang untuk tetap jujur dalam niat. Dalam keramaian, niat seringkali mudah bergeser tanpa disadari, tetapi dalam keheningan, segala sesuatu terasa lebih jelas. Ia bisa melihat apakah langkahnya benar-benar karena Allah atau masih terselip keinginan lain. Kesadaran ini membuatnya terus memperbaiki diri, tanpa harus menunggu pengakuan atau teguran dari orang lain. Orang yang mengenal Allah juga semakin mampu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ia tidak meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Dia membantunya untuk tidak berlebihan dalam mencintai sesuatu yang sementara dan tidak lalai dalam mempersiapkan sesuatu yang abadi. Ia menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh bahwa setiap hal yang dilakukan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekedar yang terlihat. Dalam diam, seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak harus selalu dipahami sepenuhnya. Ada bagian-bagian yang memang dibiarkan menjadi misteri, dan itu tidak mengurangi maknanya. Justru dengan menerima bahwa tidak semua hal harus dimengerti, hati menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi memaksakan dirinya untuk memiliki semua jawaban, tetapi cukup memastikan bahwa ia tetap berjalan di jalan yang benar.
Semakin jauh seseorang melangkah dalam jalan ini, semakin ia merasakan bahwa diam bukan sekedar keadaan, melainkan ruang yang hidup. Di dalamnya ada perenungan, ada penguatan, ada penyembuhan, dan ada kedekatan yang terus tumbuh. Keheningan menjadi tempat di mana hati kembali menemukan arah, memperbaharui niat, dan menguatkan langkah untuk terus berjalan mendekat kepada Allah tanpa harus larut dalam kebisingan dunia yang terus berubah. Pada tahap yang semakin halus, diam membuka ruang untuk menyadari bahwa banyak gerak dalam hidup sebenarnya tidak diperlukan. Seseorang mulai melihat bahwa tidak semua hal harus direspon, tidak semua peluang harus diambil, dan tidak semua keinginan harus diwujudkan. Ada kebijaksanaan dalam menahan diri, dalam memilih untuk tidak terlibat, dan dalam membiarkan sesuatu berjalan tanpa campur tangan yang berlebihan. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, karena hati tidak lagi terikat pada banyak hal. Keheningan juga memperdalam rasa tawakal. Setelah berbagai usaha dilakukan, seseorang belajar untuk tidak menggantungkan hasil pada kemampuannya sendiri. Ia menyadari bahwa ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh usaha manusia, dan disitulah kepercayaan kepada Allah menjadi penopang utama. Diam menjadi wujud dari keyakinan ini, tidak gelisah menunggu hasil, tidak cemas terhadap kemungkinan, dan tidak putus asa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dalam diam, seseorang juga mulai merasakan bahwa setiap ujian membawa pesan yang sangat personal. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai sesuatu yang harus dihindari semata, tetapi sebagai sarana untuk mengenal dirinya lebih dalam dan mendekat kepada Allah. Setiap kesulitan menjadi cermin, setiap kegagalan menjadi pelajaran, dan setiap kehilangan menjadi jalan untuk melepaskan keterikatan yang berlebihan terhadap dunia. Orang yang mengenal Allah pun menjadi lebih lembut dalam memperlakukan orang lain. Ia tidak lagi mudah menyalahkan, karena ia tahu betapa kompleksnya perjalanan setiap manusia. Dia membuatnya lebih banyak memberi ruang, lebih sedikit menuntut, dan lebih tulus dalam membantu tanpa mengharapkan balasan. Sikap ini lahir bukan dari kelemahan, tetapi dari pemahaman yang dalam tentang hakikat kehidupan dan keterbatasan manusia. Keheningan juga melatih keteguhan dalam prinsip tanpa harus keras dalam sikap. Seseorang tetap memegang nilai yang diyakini benar, tetapi tidak memaksakannya dengan cara yang kasar. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan, kapan harus tegas dan kapan harus lunak. Semua itu lahir dari keseimbangan yang dibentuk oleh perjalanan panjang dalam menjaga hati tetap dekat kepada Allah. Semakin dalam seseorang menjalani jalan ini, semakin ia merasakan bahwa diam bukan berarti menjauh dari kehidupan, tetapi justru cara untuk hadir secara utuh di dalamnya. Ia tetap menjalani perannya, tetap berinteraksi, tetap berkarya, tetapi dengan kesadaran yang berbeda. Tidak ada lagi keterikatan berlebihan, tidak ada lagi keinginan untuk menguasai segalanya. Hanya ada keikhlasan untuk menjalani apa yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, diam menjadi tempat di mana seseorang terus kembali, berulang kali, tanpa merasa bosan. Setiap kali kembali ia menemukan sesuatu yang baru, pemahaman yang lebih dalam, rasa yang lebih halus, dan kedekatan yang lebih kuat. Dalam keheningan itu, perjalanan tidak pernah benar-benar selesai, karena selalu ada ruang untuk bertumbuh, memperbaiki, dan mendekat lebih jauh lagi kepada Allah, tanpa harus diumumkan kepada dunia. Akhirnya kita sampai di satu titik yang sering dilupakan banyak orang, bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua harus disuarakan. Ada bagian dari hidup yang justru menjadi indah ketika dijaga dalam diam. Jika hari ini hatimu terasa lelah, mungkin bukan karena hidupmu terlalu berat, tapi karena hatimu terlalu bising, terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang ingin dikendalikan, terlalu banyak yang ingin didengar. Cobalah pelan-pelan kembali, bukan kemana-mana, tapi ke dalam, ke ruang yang tenang, di mana hanya ada kamu dan Allah. Di sana, tanpa kata-kata panjang, hatimu akan mulai menemukan jawabannya sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling kita butuhkan bukanlah dunia yang selalu mengerti kita, tapi hati yang tetap tenang meski tidak selalu dipahami.